Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Jadi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, siklus kelima, yaitu pembukuan dan pelaporan. Boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Esther Cindy Claudi dengan NIM 2023 1023. Nama saya Dia Wiraraka Widujeng dengan NIM 20231019. Nama saya Elsa Vanetta Gea dengan NIM 2023 1021. Saya Iva Paramita Askia dengan NIM 23 1029. Saya Lisa Rahmawati dengan NIM 2023 1037. Oke, lanjut ke materi kita yang pertama. Ini adalah pengertian. Pengertian dari sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan itu adalah dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. General Ledger and Report System atau bisa juga dipanggil dengan GLARS mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan dari organisasi. Kegiatan dasar dalam GLARS adalah yang pertama ada update buku besar, lalu posting jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, menghasilkan laporan manajerial, dan tiga pertama merupakan langkah dasar dalam siklus akuntansi. Boleh di next. Ini adalah siklus yang dari GLARS. Yang pertama ini ada revenue cycle atau siklus pendapatan. Dia itu diperoleh dari penjualan dan penerimaan tunai. Lalu ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran yang dia itu adalah pembelian dan pencairan tunai. Lalu ada production cycle seperti harga pokok produksi. Lalu ada human resource or payroll cycle yang adalah dari beban upah dan gaji. Jadi di sini ada budget director, yang budget director ini yang menentukan dari budget dan nomor anggarannya. Oke, lalu di sini tuh ada treasurer. Treasurer ini artinya bendahara. Jadi bendahara ini yang melakukan pelaporan atau pencatatan dari entry jurnal yang mencakup dari aktivitas investasi dan aktivitas pembayaran. Lalu GLARS atau General Ledger and Reporting System ini laporannya bisa diakses oleh yang pertama dari treasurer or bendahara itu sendiri, lalu ada manager, external users, dan controller. Controller ini adalah manager yang bertugas atau in charge pada Departemen Akuntansi. Jadi, controller ini adalah anggota staf tim manajemen puncak yang aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Makanya di controller ini ada adjusting entries atau dialah yang membuat jurnal penyesuaiannya dan dimasukkan ke GLARS. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada tujuan pihak terkait dan manfaat dari GLARS. Tujuannya itu ada satu, yang pertama, semua transaksi diotorisasi dengan benar. Lalu semua transaksi yang dicatat valid, semua transaksi yang valid dan resmi dicatat, semua transaksi dicatat dengan akurat, aset sudah terjamin dan dari kehilangan atau pencurian. Aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan efektif. Perusahaan ini dalam mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi aktivitas ini yang dilakukan perusahaan ini itu semuanya harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Lalu selanjutnya ada semua pengungkapan penuh dan adil. Jadi ini juga menekankan transparansi dari pencatatan buku besar dan sistem pelaporannya. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada mencatat transaksi, memudahkan akuntan, memberi informasi tentang masalah dan kegiatan. Selanjutnya ada sebagai pertanggungjawaban. Jadi manfaat ini ada hubungannya dengan tujuan daripada pembuatan atau pencatatan buku besar dan sistem pelaporan. Lalu selanjutnya ada pihak terkait sama dengan yang ada di siklus dari buku besar dan sistem pelaporan itu ada manajer, pengguna eksternal, controller atau pengendali, treasurer atau bendahara. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada aktivitas dalam buku besar dan pelaporan. Aktivitas dalam buku besar dan pelaporan itu pembaruan buku besar, fungsi pembaruan buku besar itu ada sumbernya, ada entry ringkasan, jurnal, transaksi rutin dari subsistem akuntansi. Selanjutnya, jurnal individu entry untuk transaksi non-rutin dari bendahara. Contohnya ada penerbitan atau pembayaran utang dan bunga yang terkait. Selanjutnya ada penerbitan atau pembelian kembali saham perusahaan dan membayar dividen pada saham itu. Lalu ada di dalamnya ada jurnal penyesuaian, lalu ada laporan keuangan dan laporan manajerial. Oke, sekian dari aktivitas dalam buku besar dan pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke proses pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas. Bisa di next? Oke, kita masuk pertama itu di pengelolaan aset. Itu ada 6 ya. Yang pertama ada pengakuan aset. Aset diakui dalam catatan keuangan perusahaan. Proses ini tuh mencangkup pengklasifikasian aset berdasarkan jenisnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Kedua, ada pencatatan aset. Setelah diakui, aset dicatat dalam buku besar perusahaan. Informasi yang dicatat meliputi deskripsi aset, nilai awal, metode penyusutan, dan informasi lain yang relevan. Yang ketiga ada penyusutan aset. Aset yang memiliki umur manfaat yang terbatas seperti peralatan dan kendaraan mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu. Yang keempat ada pemantauan dan perawatan aset. Perusahaan perlu memantau kondisi aset secara teratur dan melakukan perawatan yang diperlukan. Yang kelima ada penyusutan dan penurunan nilai. Aset yang mengalami penurunan nilai harus diakui dalam catatan keuangan dan nilainya harus disesuaikan sesuai dengan nilai pasarnya. Dan yang terakhir ada pelaporan keuangan. Informasi tentang aset termasuk nilai awal, penyusutan, dan nilai terkini dilaporkan secara teratur dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, bisa di next. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban di sini juga ada 6. Yang pertama ada pengakuan kewajiban, mencakup klasifikasi kewajiban berdasarkan jangka waktu, seperti kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang kedua, pencatatan kewajiban. Setelah diakui, kewajiban itu dicatat dalam buku perusahaan. Informasi yang dicatat itu ada deskripsi kewajiban, nilai awal, dan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada pemantauan kewajiban. Perusahaan itu perlu memantau kewajiban secara teratur. Yang keempat ada pengelolaan likuiditas. Perusahaan harus memastikan bahwa memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kelima ada pengungkapan kewajiban. Informasi tentang kewajiban termasuk jumlah, jangka waktu, dan ketentuan lainnya diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Kewajiban dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat masih relevan dan akurat. Bisa di next.
Kita masuk yang ketiga, ada ekuitas. Yang pertama ada pengakuan modal dan laba. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal pemilik dan laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Yang kedua, ada pencatatan transaksi ekuitas. Setiap transaksi yang mempengaruhi ekuitas itu dicatat dengan benar dalam buku besar pencatatan. Yang ketiga, ada pemantauan perubahan ekuitas. Perusahaan perlu memantau perubahan dalam ekuitasnya secara teratur, termasuk penambahan modal dan perubahan laba atau rugi dari operasi bisnis. Yang keempat, ada pengungkapan informasi ekuitas. Informasi tentang modal pemilik, laba yang ditahan, dan perubahan ekuitas lainnya diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, ada evaluasi kinerja ekuitas. Manajemen perusahaan menggunakan informasi tentang ekuitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan mereka. Dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memastikan bahwa pengelolaan ekuitasnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perpajakan yang relevan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya ada bagaimana transaksi dicatat dan diproses dalam sistem. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Yang kedua, analisis transaksi. Akuntan harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama. Yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang keempat ada posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Masing-masing rekening yang ada dalam buku tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selanjutnya yang kelima, menyusun neraca saldo dan penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang ketujuh ada menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi untuk menutup kedua rekening tersebut. Caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, bagaimana laporan keuangan dan investasi biasanya dibuat dan digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. Jadi biasanya laporan keuangan dan investasi itu dalam sistem informasi akuntansi ini dibuat dengan cara menyediakan informasi dan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Biasanya manajemen mengambil keputusan itu dilakukan melalui rapat dan mengecek hasil pekerjaan para karyawan, yang dimana hasil pekerjaan para karyawan ini dapat dilihat di laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, laporan-laporan ini dibutuhkan manajemen untuk sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan perusahaan untuk ke depannya. Selanjutnya ada contoh serta penjelasan rinci mengenai proses dan prosedur yang terkait dengan setiap siklus. Nah, di sini contohnya tuh seperti proses pencatatan transaksi penjualan dalam sistem penjualan meliputi penerimaan pesanan, pengiriman barang, faktur penjualan, pencatatan penerimaan kas, dan rekonsiliasi piutang. Penjelasannya ini ada saat sebuah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, transaksi tersebut dicatat dalam sistem penjualan sebagai langkah awal dalam proses pencatatan transaksi. Setelah itu, pengiriman barang dilakukan sesuai pesanan dan faktur penjualan dibuat berdasarkan pengiriman tersebut. Selanjutnya, ketika pelanggan membayar faktur, penerimaan kas dicatat dan piutang direkonsiliasi untuk memastikan keakuratan saldo piutang pelanggan. Sumber referensi yang kita gunakan ada 3. Bisa dilihat di sini. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu karena sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi meskipun lewat online. Terima kasih.